Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'du, waqad qala Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hampir 20 hari Allah sudah berikan Ramadan ini kepada kita. Sudah saatnya setiap kita melihat dan mengevaluasi apa saja yang direncanakan lalu bisa tercapai, dan apa saja yang direncanakan lalu belum tercapai, bahkan mungkin saja belum tersentuh. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah begitu Rahman Rahim. Kalau saja bahkan bukan saja 20 hari, sepanjang umur kita masih belum sadar pula bahwa kita harus beruntung, dan bahwa keberuntungan itu adalah harus dengan mengerjakan sesuatu yang disebut dengan ketaatan kepada Allah, menghindari berbagai kemaksiatan yang melanggar larangan-larangan Allah. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di depan kita 10 hari tersisa bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap kita menyadarinya, dan kemudian kita bisa mengantisipasinya, sehingga tidak seperti hari-hari yang lalu masih saja tertinggal dan tergolong merugi. Mudah-mudahan 10 hari ke depan kita semua berencana untuk menjadi orang yang beruntung. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun demikian, saya sebagai khatib kali ini tidak ingin membahas tentang Lailatul Qadar, tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang semestinya diyakini, disadari, dan diantisipasi oleh setiap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meyakini kebenaran Islam, yang meyakini bahwa Tuhannya hanya satu yang benar, yaitu Allah, dan selain Allah tidak benar, yang meyakini bahwa tidak ada penuntun menuju Allah saat ini kecuali hanya satu, yaitu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dan bahwa penuntun, petunjuk, pedoman baginya hanya satu, yaitu al-Islam, di mana Islam berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Maka sudah saatnya kita tahu tentang apa yang kita harus hadapi, apa yang harus kita sikapi jika hal-hal yang ingin saya sampaikan ini terjadi, atau mungkin dihadapi, atau mungkin dirasakan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema khutbah saya hari ini adalah, saya beri judul Islam
dalam pandangan para musuhnya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak aneh kalau kita sebagai pengikutnya mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan bagi kita yang benar. Tidak aneh kalau Muhammad Rasulullah adalah nabi kita, penuntun kita menuju Allah. Tidak aneh kalau Islam adalah ajaran yang benar, Al-Quran adalah pedoman, Sunnah adalah pedoman. Tidak aneh. Tetapi yang aneh adalah jika kita tidak tahu apa yang disikapi oleh mereka musuh-musuh Islam, atau mereka yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, PR kita adalah, silakan buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat dari mulai 59 sampai dengan 95. Pasnya tidak akan mungkin satu persatu saya bacakan, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada rahasia yang Allah isyaratkan dalam ayat-ayat ini, bahwa ternyata tidak kurang dari 15 poin yang kita harus tahu, yang harus kita dengar, bahwa musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, ketika mereka menyikapi dakwah al-Islam, menyikapi para penyeru kepada jalan Allah yang menyelamatkan ini, tentu saya tidak bisa menjabarkan satu persatu, karena kalau 1 menit satu saja pasti 15 menit. Tetapi mudah-mudahan dengan saya bacakan secara global ini, setiap kita menjadi tahu dan sadar, dan berikutnya mewaspadai kalau seandainya poin-poin berikut ini nyata atau ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa sikap musuh Allah kepada Islam itu adalah terhadap para dai, itu adalah terhadap para rasul dan para nabi, itu adalah mereka menuduh. Apa yang mereka tuduhkan? Kata mereka bahwa para dai, para ustadz, para nabi, para rasul, para utusan Allah, para penyuluh umat ini menuju jalan kebenaran, mereka adalah orang-orang yang sesat. Dahsyat sekali. Tetapi itulah kenyataan. Allah berfirman menceritakan tentang dakwahnya Nabi Nuh. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang kafir kepada Nabi Nuh itu mengatakan, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Orang-orang yang kafir kepada dakwahnya Nabi Nuh itu adalah mengatakan, kami melihat kamu itu wahai Nuh tidak lain kecuali karena kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh itu adalah utusan Allah. Nabi Nuh itu adalah pilihan Allah. Allah tidak salah. Tetapi namanya orang kafir, tidak beriman kepada firman Allah, tidak beriman kepada Allah, dai, ustadz, rasul, Allah Subhanahu wa taala dibilang, dikatakan, dituduh oleh mereka, mereka adalah orang sesat. Bisa dibayangkan jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini dihembuskan, diekspos di media, hati-hati ya, bahwa mereka itu orang-orang sesat, maka pastinya orang-orang yang letoy imannya,
lemah imannya, tidak punya ilmu yang benar tentang Islam, pasti akan mengatakan benar, mereka orang sesat, tidak benar, tidak patut didengar perkataannya. Lalu berikutnya pergi berpaling, tidak lagi mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh para penyeru dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut yang kedua adalah bahwa para penyeru, para dai, para ustadz, para utusan Allah itu dituduh oleh mereka kaum yang tidak beriman itu, yang tidak membenarkan firman Allah itu. Kata mereka dalam surat Al-A'raf tentang Nabi Hud, kata Allah, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha. Kata mereka, kaum yang kafir tidak beriman kepada Allah itu mengatakan bahwa kami tidak lain memandangmu wahai Hud. Hud adalah utusan Allah. Kalau sekarang adalah para ustadz, para dai, itu dibilangnya oleh kaum yang kafir itu, kamu adalah safihun, kamu adalah bodoh, kamu adalah dungu. Ya majmuat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan firman Allah, menyampaikan hadis Rasulullah, menyampaikan syariat Allah. Jangan aneh kalau orang itu kemudian dituduh dungu oleh orang kafir. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah, saya mungkin loncat, yaitu bahwa kaum yang kafir itu, tidak beriman itu, ketika menyikapi para ustadz, para dai, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertugas untuk meluruskan, membina, menasehati, mengajak, membimbing manusia ke jalan Allah agar selamat bahagia dunia akhirat itu, malah mereka dituduhnya mereka adalah para penghalang dari budaya dan warisan nenek moyang kita. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diada-ada. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan ditemukan di sana. Kata Allah, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Kata mereka, kaum Nabi Hud yang kafir tidak beriman itu mengatakan, apakah kamu datang kepada kami untuk memerintahkan kami supaya kami beribadah kepada Allah saja, kemudian kami meninggalkan apa yang menjadi tradisi dan budaya nenek moyang kami? Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan aneh. Kita mengajak kepada Islam, mereka mengajak kepada nenek moyang. Sejak dahulu Rasulullah diutus untuk menyelamatkan manusia dari jahiliyah kepada Islam, bukan Islam diajak kepada jahiliyah. Islam itu menyelamatkan manusia daripada jahlun ilal ilmi, daripada bodoh kepada ilmu, dari zulumat ilan nur, dari gelap kepada terang, dari batil kepada hakun yang berasal dari Allah. Masa kemudian Islam harus diputar dan diputar, diajak sesuai dengan tradisi nenek moyang? Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan aneh jika hal itu terjadi, karena dulu berabad-abad, bahkan sebelum hitungan Masehi berada, sejarah dakwah memang begitu adanya. Orang yang mengajak kepada Islam dibilang penghalang dari tradisi dan budaya nenek moyang. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang yang tidak beriman kepada Allah itu menyikapi para nabi, para rasul, para utusan Allah itu antara lain adalah dengan mengusir. Allah berfirman,
qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini adalah tentang Nabi Lut. Katanya kaum Nabi Lut mengatakan kepada Nabi Lut, keluarkan Lut, usir Lut dari kota, daerah, desa, kampung, kota, negeri kalian. Mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Lut Nabi Allah, utusan Allah, diutus supaya mereka meninggalkan lewat homoseks, supaya mereka bertauhid. Lalu oleh mereka yang doyan homoseks itu dan tidak bertauhid itu dikatakan bahwa keluarkan Lut dari negeri kalian. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita tahu, bahwa sikap orang yang tidak beriman itu tidak lagi berpikiran tentang pri kemanusiaan, tidak lagi berbicara tentang hak asasi manusia, tidak lagi berbicara tentang hak hidup, hak tinggal. Yang penting kamu harus keluar. Kalau itu terjadi, maka sebetulnya tidak aneh dalam sejarah. Beribu-ribu tahun yang lalu orang kafir memang begitu menyikapi para utusan Allah. Dan itu bukan hanya terjadi pada Nabi Lut. Allah kisahkan tentang Nabi Syuaib. Kata Allah, qala alladzina istakbaru, qala al-mala'u alladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina au la ta'udunna fi millatina. Kata kaum orang-orang yang tidak beriman itu, mereka mengatakan, orang-orang yang sombong itu, istakbaru, katanya kami akan keluarkan kamu hai Syuaib beserta orang yang membenarkan kamu dari negeri ini. Atau kalau kamu tidak ingin keluar, maka murtad saja, keluar dari Islam. Jangan beriman, jangan percayai ajaran Nabi Syuaib, atau Syuaib kata mereka tanpa kata Nabi. Jadi jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dua langsung poin di sini. Pertama adalah orang yang tidak beriman kepada Islam itu imam mengusir orang-orang yang beriman dan berislam, termasuk juga para dai-nya, atau mereka disuruh dipaksa murtad keluar dari Islam supaya tidak lagi berislam, tidak lagi beriman, tidak lagi beridentitas Islam dan iman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa lanjutkan karena waktu kita terbatas. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita tetap tegar istiqamah di atas Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Wa ba'du, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sayangi diri kita masing-masing. Marilah kita jaga diri kita dari ancaman api neraka dan azab Allah yang sangat dahsyat. Marilah kita jaga keluarga kita, bahkan jaga pula orang-orang yang ada di sekeliling kita. Allah Rahim, Allah Rahman. Juga Muhammad Rasulullah adalah Rahim, dan Islam mengajarkan rahmah. Bahkan Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak berhak masuk surga. Yang hanya berhak masuk surga hanya aku sendiri. Justru Islam menyeru
semua umat manusia supaya masuk ke dalam surga Allah. Dan karena itu, maka jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Kenapa kita tidak sadar juga bahwa Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita melalui Ramadan agar kita diampuni oleh Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dengan siam, dengan qiyam, dengan Lailatul Qadar, supaya kita diampuni oleh Allah, supaya kita terbebas dari ancaman api neraka, itqun minan nar, setiap malam, supaya amalan kita menjadi bertumpuk semakin banyak dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahrin. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mengingatkan diri saya pribadi dan setiap kita, marilah kita saling mengingatkan, marilah kita saling bergandeng tangan, marilah kita bersama-sama makmurkan 10 malam terakhir dengan beribadah kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, termasuk bermohon, berdoa. Sisipkan dalam doa kita supaya Islam ini ditolong, supaya umat Islam ditolong, dimenangkan perkaranya, dan jangan dijadikan objek kezaliman dan penganiayaan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal fitani wal amradi ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal mulhidin alladzina yakiduna 'alal Islam wal muslimin. Allahumma ij'al kaidahum fi nuhurihim waj'al tadmirahum tadmirahum ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.